Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Ada yang sakit? Alhamdulillah. Kalau ada yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tetapi pada hari ini kita tidak melanjutkan materi yang kemarin, melainkan kita akan melaksanakan proyek P5 dan PPR, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Tetapi sebelum kita melaksanakan secara bersama-sama dengan semangat yang penuh bermanfaat, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa secara bersama-sama. Ketua kelas, mana ketua kelas? Pimpin teman-teman kalian berdoa. Mudah-mudahan setelah kita berdoa kita semua tambah sehat, rezekinya tambah banyak, ilmunya tambah bermanfaat. Setelah kita bersyukur dengan berdoa kepada Allah, selanjutnya kita juga bersyukur karena negara kita sudah merdeka. Apalagi kalian yang harus mempunyai jiwa Pancasila, maka kita awali pada hari ini juga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo. Siapa yang biasa mimpin menyanyikan lagu yang saya? Ece. Ayo, Ece, nggak apa-apa. Ece, C. Yang lainnya berdiri dong, jiwa nasionalisnya dikelihatan. Ayo berdiri, yang tegak. Berdiri yang tegak. Kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdiri yang tegak dalam keadaan siap. Hiduplah Indonesia Raya. Karena ku negeriku yang ku
Dulu. Merdeka. Merdeka. Oke, sekarang Bapak absen terlebih dahulu. Hari ini apakah sekretaris sudah mengabsen? Sudah mengabsen kelas sekretaris? Sudah? Belum. Oke, hari ini berangkat semua tidak? Berangkat semua? Alhamdulillah. Kalau sudah berangkat semua berarti nggak usah bawa absen ya. Kembalian. Kamunya ada yang kosong tidak? Oh, alhamdulillah. Semuanya sehat. Semuanya mudah-mudahan tambah pintar. Nah, sekarang pada hari ini kita akan membahas proyek P5 dan PPRA. Temanya, nanti akan Bapak terangkan satu persatu nih, karena ini masa perkenalan. Ya, temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Topiknya yaitu kampanye sederhana untuk memecahkan isu pencemaran lingkungan, dan proyek profilnya yaitu membuat produk poster video presentasi yang berisi ajakan peduli lingkungan. Jadi kalian akan membuat proyek, boleh poster, boleh video ataupun yang lainnya. Nanti akan Bapak terangkan satu persatu ya. Semuanya fokus ya. Coba untuk menambah semangat pembelajaran kali ini, coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri. Pertama dengar lagu Marina menari di atas menara. Pernah dengar? Untuk menambah semangat coba ikuti irama yang Bapak nyanyikan dan juga gerakannya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, cepat. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Oke, semangat untuk pagi. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Siap? Siap. Pada hari ini Bapak ingin memperkenalkan kalian tentang proyek P5 yang akan kita laksanakan pada tahun ini ya. Sebelumnya ketika kelas 5 kalian pernah melakukan program P5? Pernah? Bikin apa dulu ketika kelas 5? Bikin, apa lagi? Lagi kelas 4 bikin apa coba? Ada yang masak-masakan? Ada. Nah sekarang kalian sudah kelas 6. Proyek P5 kita ya, dan juga PPRA karena Bapak kan guru agama. P5 itu proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Kalau PPRA itu nilai-nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Karena Pak itu guru agama. Pada kelas 6 ini, tahun ini kita akan membuat proyek ya, P5 dan PPRA-nya yaitu temanya gaya hidup berkelanjutan. Artinya Pak, hidup itu harus terus berlanjut, jangan cuma berhenti. Ibarat motornya terus berjalan, tidak mau mogok. Kalian kelas 4, kelas 5 sudah P5. Sekarang kelas 6 jangan mogok, dilanjutkan. Termasuk juga kehidupan harus terus berlanjut. Nah topiknya apa nih? Nah topiknya sekarang yaitu tentang kampanye. Tahu kampanye? Kayak orang demo, tahu demo? Tapi ini kampanyenya itu yang tenang, yang damai. Tentang apa? Yaitu memecahkan isu. Isu apa? Pencemaran lingkungan. Kamu udah tahu yang namanya pencemaran lingkungan itu apa? Apa pencemaran lingkungan? Buang sampah sembarangan. Apa lagi? Kencing sembarangan. Iya, apa lagi? Apa? Tidak disiram kalau habis kencing. Ya, apa lagi? Menebang pohon sembarangan dan masih banyak lagi lainnya. Nah, itu adalah isu-isu
isu pencemaran lingkungan yang akan kita kampanyekan agar tidak terjadi. Nah, proyeknya apa? Kalian akan membuat produk, boleh poster, boleh video, boleh juga presentasi kalian yang berisi ajakan peduli terhadap lingkungan. Jadi nanti kalian bikin proyek, bikin apa saja, mau poster boleh, mau video boleh, ataupun yang lainnya yang berisi ajakan agar teman-teman kalian itu pada peduli lingkungan. Paham? Nah, selanjutnya Bapak ingin menerangkan tentang dimensi dan elemen yang akan kita laksanakan. Pada kali ini dimensi yang pertama yaitu tentang beriman dan bertakwa kepada Allah. Elemennya itu yaitu akhlak kepada alam. Seperti halnya yang kita ketahui, akhlak itu ada tiga. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia, dan ada akhlak kepada alam. Nah, sekarang kelima dan tema kita yaitu elemennya tentang akhlak kepada alam. Tentang apa? Menjaga lingkungan alam kita. Ya, diwujudkan, mudah-mudahan kalian bisa mewujudkan rasa syukur kalian dengan terbiasa berperilaku ramah lingkungan dan memahami akibat perbuatan tidak ramah lingkungan dalam lingkup kecil maupun besar. Ya, jadi kalian setelah proyek ini kalian menambah bersyukur. Alhamdulillah ya, rumah saya tidak terkena banjir. Di teman-teman di sana pada terkena banjir, ada gempa bumi, ada longsor. Alhamdulillah kita bersyukur lingkungan kita baik di rumah ataupun di sekolah kita itu masih aman. Ya, kalian masih bisa menghirup udara segar. Alhamdulillah. Itu namanya syukur. Setelah bersyukur kalian harus berperilaku ramah lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, jangan menebang pohon. Itu apa laki-laki yang suka manjat pohon. Kalau manjat pohon, batangnya jangan rusak, apalagi ditebang buat kekapelan. Paham? Nah, malahan kita harus menjaga dan melestarikan. Salah satunya yaitu kita akan membuat kampanye yang berisi ajakan peduli lingkungan. Setelah itu kalian harus kreatif menghasilkan gagasan yang orisinal. Ya, kalian akan mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran kalian dengan minat kesukaan kalian masing-masing dalam bentuk karya. Bentuk yang suka tiktokan boleh nanti bikin tiktok yang berisi ajakan peduli lingkungan. Yang bisanya gambar, sukanya gambar tentang ajakan peduli lingkungan. Itu namanya kita kampanye baik digital ataupun juga melalui gambar secara masyarakat. Nah, adapun nilai profil pelajar rahmatan lil alamin kita yaitu tentang keadaban atau ta'adub dan dinamis serta inovatif atau tatawur wa ibtika, yaitu tentang soleh sosial, berbudaya peduli lingkungan. Jadi orang peduli lingkungan itu dapat pahala tidak? Dapat pahala tidak? Ada cerita orang masuk surga gara-gara apa coba? Dia lagi jalan, tiba-tiba ada duri, diambil durinya, dibuang di tong sampah. Setelah meninggal dia itu masuk surga karena mengambil duri di jalan. Karena apa? Dia peduli lingkungan, dia bersih. Kalau lingkungannya bersih, orang-orang akan menjadi sehat. Duri diambil sehingga ketika ada orang jalan itu bukannya malah jalan dipasang batu, atau misalkan kamu buang sampah sengaja di jalan, akhirnya apa? Sorokan mampet kalau hujan banjir. Nah, selanjutnya nih, kalian perhatikan video ini. Video ini berisi tentang beberapa isu-isu pencemaran lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, ini akan kalian kampanyekan biar orang-orang di Indonesia, khususnya di keluarga kamu dan juga lingkungan sekolah kamu itu tidak melakukan pencemaran lingkungan. Perhatikan.
tuanku. Aha. Perjalanan lingkungan. Tentang lingkungan adalah maksudnya organisasi atau anorganisasi dalam lingkungan kita. Seiring perkembangan hidup sebagai buah Tuhan manusia. Pencemaran lingkungan jadi lima. Pencemaran air adalah maksudnya pencemaran lingkungan air berasal dari limbah industri, rumah tangga, dan lain-lain. Limbah domestik digolongkan jadi dua, yaitu limbah domestik dan limbah domestik. Dapat ada pilihan ganas, kowe, dan pengaruh. Lalu perubahan terhadap asam. Yang ketiga, perubahan warna, bau, dan rasa. Lalu yang terakhir adalah eutrofikasi. Pencemaran tanah. Wah, apa itu? Bahan pencemaran tanah diberikan jenis dua, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Turun tanah berpengaruh juga loh terhadap manusia. Pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara bising. Sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel mengganggu kesehatan manusia. Aku bingung, upaya apa ya untuk mengatasi pencemaran? Pertama, mengolah limbah dari industri sebelum dibuang ke perairan. Yang kedua, tidak membuang sampah ke perairan atau selokan. Lalu, harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sisa di dalam perairan. Yang keempat, secara rutin bersihkan perairan. Yang kelima, menggunakan sabun dan deterjen yang tepat terbaik lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi tanah dan tanahnya adalah: pertama, memilih sampah yang mudah terurai dan sulit terbuang. Kedua, menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompos. Tiga, menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus dan plastik. Empat, membuang sampah pada tempatnya. Lima, mengurangi penggunaan pestisida buatan. 6. Mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Yang ketujuh, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya untuk mengatasi polusi udara dan tanah adalah: pertama, lokalisasi kawasan industri. 2. Tidak membakar sampah di jalanan. Yang ketiga, tidak menggunakan teknologi yang menggunakan CFC. 4. Membuat tanah kota menjadi lebih hijau. Yang kelima, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keenam, mengolah sampah berbentuk kemasan dan biogas. 7. Mencegah penebangan dan kebakaran hutan. Kedelapan, menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi suara diantaranya adalah: pertama,
membuat titik yang beredar suara. Kedua, menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah. Ketiga, mesin-mesin yang dapat menciptakan frekuensi harus dilengkapi dengan alat peredam suara. Yang keempat, para pekerja harus memakai penutup telinga untuk mencegah kecurian. Ayo, kita ciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Setelah tadi kalian lihat video ini, apa yang kalian dapatkan? Coba. Tentang apa? Tadi videonya tentang apa? Peduli lingkungan. Apa lagi? Tidak boleh bakar-bakaran. Apa lagi? Tadi ada yang gambar kucing, apa itu? Yang gambar telinga? Pencemaran suara yang terlalu keras. Ada lagi? Pencemaran yang terjadi di situ, apa itu? Yang di bawah? Tanah. Ada lagi pencemaran apa itu yang di atas? Sebabnya tadi sudah disebutkan. Dan langkah-langkahnya supaya kita tidak melakukan pencemaran lingkungan juga tadi ada kan di situ. Nah, sekarang pada hari ini kalian coba telusuri beberapa pencemaran lingkungan yang ada di sekolah kalian. Kalian boleh ke WC, boleh ke kantin, boleh di belakang sekolah. Tulis beberapa pencemaran lingkungan yang kalian temukan. Ya. Setelah itu, setelah ditulis semua, nanti kalian bikin kelompok. Bagaimana cara mencegahnya? Contoh, kamu menelusuri di depan sekolah itu ada apa itu namanya? Pagar. Pagar, di depannya pagar apa? Ya apa? Sorokan air kan? Air sorokan doang. Ini sorokannya apa? Gara-garanya berarti orang buang sampah di sorokan. Caranya mengingatkan orang jangan buang sampah di sorokan. Nanti baru kalian bikin proyeknya. Wah, bikin proyeknya apa ya? Biar orang tidak buang sampah di sorokan. Nanti yang menemukan pencemaran lingkungan di WC, apa saja pencemarannya, bagaimana caranya, baru bikin proyeknya. Paham? Kalau sudah paham, mari kita keluar, ya. Kita melakukan pengamatan atau observasi. Oke? Kalian tempatnya kok di WC? Ada pencemaran di sini? Apa aja yang kalian temukan? Apa coba? Ayo, kelompok ini apa? Apa pencemaran apa yang kamu temukan di sini? Setelah berak tadi bersihin. Ada yang setelah berak kan bersihin? Aduh, berarti bau pesing? Iya. Nah, nanti kamu bikin project kira-kira orang yang masuk di sini kalau habis berak, mau kayak kecil ataupun besar, biar disiram. Nah, kamu bikin project kira-kira orang-orang jangan seperti itu lagi ya, nggak masuk kalau habis kencing atau habis buang air besar. Ada lagi pencemaran yang kamu temukan di sini? Apa? Itu yang memakai sepatu. Ada yang masuk ke WC pakai sepatu? Ada. Padahal di sini sudah ada tertulis belum itu? Dilarang masuk WC pakai sepatu. Ada. Tapi masih ada yang tidak mematuhi peraturan. Iya. Oh, berarti nanti taruhnya jangan di depan, taruh di samping WC. Lepas alas kaki. Oke, lanjutkan. Semangat. Semangat. Kelompok ini apa yang ditemukan pencemarannya di sini? Mana? Oh, berarti nggak boleh ya bakar-bakaran di bawah pohon. Nah, ditulis di situ. Nanti kalian bagaimana cara membuat project biar orang itu tidak bakar-bakaran di bawah pohon. Kalau ada orang-orang pada bakar di bawah pohon, kira-kira pohonnya bagaimana? Iya, lama-lama kebakar, lama-lama akan menjadi apinya besar, mati, polusi udaranya juga akan semakin banyak. Ya, coba nanti kalian bikin project biar orang jangan bakar sampah di bawah pohon. Oke, lanjutkan. Kelompok ini apa yang kalian temukan pencemarannya? Ini banyak yang nebang pohon sembarangan kok. Banyak yang nebang pohon. Nebang apa nyabut? Ada yang nebang pohon itu. Oh, nebang ada. Yang nyabutin pohon ada nggak yang di halaman? Ada. Nanti kamu bikin project kira-kira orang-orang itu tidak mencabut pohon atau menebang pohon ya. Nah,
silakan cari lagi pencemaran lingkungan yang ada di sini yang sebanyak-banyaknya. Nanti bikin proyeknya yang kamu fokuskan apa. Oke, siap? Semangat! Nah, bagus. Kelompok ini apa yang ditemukan pencemarannya? Ini Pak, banyak yang coret pencemaran tempat. Oh, ada yang ngotorin tembok. Di kelas banyak nggak yang coret-coret tembok? Banyak Pak. Nah, nanti kalian bikin project kira-kira teman-teman kalian itu tidak mengotori tembok. Paham? Nah, lanjutkan, cari lagi yang banyak, oke? Semangat! Nah, kelompok ini apa yang ditemukan pencemarannya? Banyak yang buang sembarangan. Mana contohnya? Apalagi di halaman sekolah ya, kalau di halaman sekolah nanti halamannya jelek, nanti orang-orang pada lewat kira sekolah kita jelek ya. Nah, berarti nanti kamu pasang di sini yang kira-kira orang-orang jangan buang sampah di sini, paham? Sekali lagi pencemaran yang ada di sini dan bikin proyeknya yang lebih banyak. Oke, siap, lanjutkan. Oke, semuanya penelusurannya sudah selesai? Sudah kamu amati beberapa pencemaran lingkungan yang ada di sekolah? Coba kelompok ini tadi di mana? Di bawah pohon. Kelompok kamu di mana? Depan kelas. Kelompok itu di mana? Di WC. Kelompok kamu di mana? Perpustakaan. Sudah banyak yang kalian temukan pencemaran di sana? Nah, sekarang saatnya nanti kamu bikin project ya, kampanye yang isinya ajakan orang-orang agar peduli lingkungannya. Contohnya seperti ini, Bapak contohkan. Nah, ini ada poster. Coba pegangin berdua. Nah, ini contoh saja ya. Nah, pegang. Nah, ini contohnya, ini contoh tahun kemarin ya. Ketika teman kamu melihat pepohonan di sini sudah rimbun, sudah bagus, akhirnya bikin poster, ayo tanam pohon. Karena apa? Mereka sangat berbahagia ketika melihat pohon. Nah, ada lagi juga poster misalkan ketika lingkungannya kotor karena sampah, berarti nanti bikin proyeknya ajakan agar tidak buang sampah sembarangan. Nah, sekarang setelah nanti kamu bikin kelompok, pertemuan yang akan datang kalian bikin proyeknya. Siapkan alat-alatnya ya. Siapkan alat-alatnya, spidol ataupun juga pensil warna ataupun yang lainnya. Setelah itu dibikin di sini. Nanti pertemuan yang akan datangnya lagi baru kita tempelkan di tempat-tempat yang telah kamu telusuri. Kayak kelompok ini proyeknya sudah selesai belum? Sudah. Semuanya sudah bikin? Sudah. Tentang apa ini? Tentang apa? Kebersihan toilet. Banyak tahu pelanggaran atau pencemaran di toilet sekolah kita? Lanjutkan. Hari ini dikerjakan selesai. Setelah itu nanti baru kita akan kampanye. Siap? Siap. Bos, lanjutkan. Kelompok ini sudah selesai belum? Sudah. Ingin kampanye tentang apa? Menjaga kelestarian pohon. Coba punyanya mana? Hasilnya coba. Lihat, coba dulu. Bagus. 3R. Ya. Ngerti 3R? Apa? Bagus ya. Jadi salah satu menjaga pohon juga ada kaitannya dengan buang sampah ya. Kalau buang sampahnya sembarangan karena tidak subur, pohonnya dari cepat mati. Bagus. Siap dikampanyekan? Nah, bagus. Lanjutkan. Ya, kelompok ini sudah siap belum proyeknya? Nah, tentang apa? Tentang sampah. Banyak sampah di sekolah kita? Kalau sampahnya ada enggak? Berarti dasarnya banyak sekali teman-teman kalian tidak peduli lingkungan, terutama terhadap sampah ya. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Kalian sudah mengidentifikasi permasalahannya di sana? Sudah ya. Di mana saja yang biasanya banyak orang buang sampah sembarangan? Iya, di lingkungan. Terutama di mana? Di depan atau belakang? Oh, depan kelas sama
Lapangan. Pertama kalau biasanya jajan ya di depan kelas buangnya tidak pada tempatnya. Di lapangan juga banyak. Nanti siap dikampanyekan ya. Ya, siap. Nah, kelompok ini sudah jadi belum? Sudah jadi? Mau kampanye tentang apa? Tentang penghijauan. Hijauan. Sekolah kita banyak pohon hijaunya apa banyak yang keringnya ini? Yang kering. Kenapa? Karena Tegur. Oh, ditegur. Iya. Oh, banyak yang nebang. Iya. Pertama kamu ya? Yuk. Oh. Ya, jadi nanti kalian kampanye bagaimana caranya agar sekolahnya tetap hijau. Bisa tentang jangan menebang pohon atau juga tentang bagaimana cara melestarikan pohon, menanam pohon ataupun yang lainnya. Kan? Siap dikampanyekan? Siap. Lanjutkan. Kelompok ini sudah jadi belum? Nah, tentang apa? Tentang apa? Menanam pohon, iya ya. Oh, sekarang banyak sekali lingkungan kita pohonnya ya. Tebang ya. Ditebangnya kira-kira kenapa sih Pak ditebangin? Udah kebesaran, sudah tua, takut roboh, maka ditebang. Nah, sebagai penggantinya harus banyak menanam. Oke, siap untuk kampanye tentang penghijauan? Siap. Lanjutkan. Cintailah bumi, kurangilah sampah plastik. Stop buang sampah sembarangan. Jagalah lingkungan agar tetap hijau. Stop polusi plastik. Seringlah menanam pohon. Jangan menebang pohon sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjaga lingkungan WC, hemat air, selamat bumi. Terus jangan kencing di tempat wudhu. Yang melanggar kami akan denda. Dengan menanam pohon agar lingkungan hijau dan sehat. Janganlah buang sampah sembarangan, karena jika kita buang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir dan lingkungan sekitar kita akan menjadi kotor. Jagalah bumi kita agar tetap bersih. Cintailah bumi, kurangi sampah plastik. Peduli terhadap bumi dimulai dari hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan lingkungan sekolah agar lingkungan sekolah kita bersih dan kita akan lebih terasa nyaman dan lebih semangat saat belajar. Alhamdulillah, kampanye peduli lingkungan kemarin kita sudah laksanakan. Semuanya sudah berkampanye peduli lingkungan? Sudah. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Senang, bahagia? Bahagia. Kira-kira penuh manfaat tidak? Manfaat. Coba nih Bapak tanya, di antara kalian yang bisa jawab angkat tangan. Kira-kira manfaatnya setelah kalian melaksanakan kampanye, ya perasaan kamu bagaimana, manfaatnya bagaimana, harapannya bagaimana, kamu tuturkan. Coba siapa yang pertama kali mau menjawab? Pertama, perasaannya bagaimana? Kedua, harapannya bagaimana? Coba siapa dulu angkat tangan? Coba. Senang karena bisa berbagi dalam peduli lingkungan. Senang karena bisa berbagi peduli lingkungan. Semuanya senang?
Ada lagi? Oke, bagus. Coba kamu bagaimana, mau harapan, perasaannya bagaimana? Coba. Saya berharap sekolah tambah bersih. Oke. Harapannya sekolah kita tambah bersih. Tadi bersyukur bisa peduli lingkungan bareng. Yang ini harapannya sekolah tambah bersih. Bagus. Coba dari laki-laki lah, masa cuma perempuan, laki-laki. Bagus. Coba kamu apa? Saya berharap teman-teman saya buang sampah pada tempatnya. Setuju? Ini harapannya sekolah kita pada buang sampah pada tempat. Teman-teman kita, guru-guru kita, pendagang, wali murid yang datang semuanya bisa menaruh sampah pada tempatnya. Karena kamu sudah kampanye. Tadi kebetulan kamu kelompoknya yang di sampah ya, yang tentang tong sampah. Bagus. Mudah-mudahan semuanya tercapai. Oke, sekarang siapkan buku tulis. Sudah? Nah, sekarang kamu tulis kira-kira kampanye kelompok yang lain itu bagaimana? Sudah bagus apa tidak? Kelompok kamu bagaimana? Jadi sekarang menilai. Sekarang kalian siapkan buku dan pulpen, tulis penilaian diri pada kelompok kalian yang telah kampanye. Bagaimana hasilnya? Setelah penilaian diri, baru menilai kelompok yang lain. Bagaimana kelompok yang lain kampanyenya? Nah, kalian tulis di situ. Oke? Siap? Oke. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai nanti dikumpulkan jadi satu, taruh di meja Bapak ya, di situ ya. Nanti Bapak nilai hasil dari refleksi diri kalian masing-masing dan juga kelompok yang lain. Oke, sekarang ke depannya nih. Kalian hari kemarin sudah kampanye. Kira-kira kedepannya tindak lanjutnya bagaimana ya? Ada yang berpendapat untuk kedepannya bagaimana enaknya? Oke, coba pendapat kamu kedepannya bagaimana? Coba. Pokoknya kita praktek, Pak. Prakteknya apa? Menanam pohon, Menanam pohon sama apa kira-kira? menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus. Project P5 ini harapannya bukan hanya sekedar kalian kampanye kepada orang lain, ya, yang lebih utama adalah kalian menanamkan kepada diri sendiri, yaitu untuk peduli lingkungan. Jangan sampai kita mengkampanyekan kepada orang lain tetapi kita sendirinya tidak peduli lingkungan. Makanya ayo dimulai dari diri sendiri. Setelah itu menjaga lingkungan rumah kita, ya, sekolah kita, lingkungan sekitar rumah kita dijaga. Jangan sampai bisa ayo peduli lingkungan tetapi rumah kamu sendiri kotor. Itu namanya mengajarkan orang lain tetapi tidak melaksanakan. Ayo bismillah ya, semuanya insya Allah bisa peduli lingkungan ya. Harus bisa, siap? Ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kita membaca doa.